Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Sherly Fadlanur Aisyah sebagai host. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika konsumsi dan gaya hidup Islami di era modern. Kalau dipikir-pikir, sekarang ini kita kan hidup di zaman yang serba cepat. Apapun bisa dibeli hanya lewat HP. Belum lagi banyak promo, diskon, dan barang-barang viral yang sering muncul di media sosial. Kadang kita jadi tergoda membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Nah, menurut Islam sendiri, bagaimana sih cara mengatur pola konsumsi yang baik? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah ada narasumber yang akan menemani kita hari ini. Boleh memperkenalkan diri dulu teman-teman? Baik, saya Nurfanina Zakia Rohmah. Saya Disna Andri Widayanti. Saya Titis Dumer Panestuti. Saya Viva Edi Jana. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Menurut kalian nih, apa sih yang dimaksud dengan etika konsumsi dalam Islam? Kalau menurut saya, etika konsumsi dalam Islam itu adalah cara kita menggunakan dan membelanjakan harta dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Nah, bukan sekedar untuk mengikuti keinginan diri sendiri atau FOMO gitu. Nah, jadi sebelum membeli sesuatu, kita perlu bertanya ke diri sendiri, apakah aku ini benar-benar butuh barang ini atau hanya ikut-ikutan tren yang lagi viral gitu. Untuk mahasiswa sendiri nih, kira-kira contoh penerapannya itu seperti apa sih? Contoh sederhananya itu saat kita menerima bulanan, kita itu bisa membuat prioritas pengeluaran terlebih dahulu seperti biaya kuliah, transportasi, makan, atau kebutuhan lainnya. Kalau masih ada sisa, nah itu baru digunakan buat tambahan atau buat hiburan gitu. Selain itu, kita juga perlu lebih bijak dalam berbelanja online. Jangan langsung check out hanya karena ada diskon atau promo besar-besaran dan takut kehabisan barang kayak gitu deh. Berbicara tentang etika konsumsi, apakah ada dalil yang teman-teman tahu dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut? Tentu ada, salah satunya dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi ayat ini tuh mengajarkan bahwa kita tidak boleh hidup boros atau menggunakan sesuatu secara berlebihan, misalnya membeli barang yang hanya ikut tren gitu, padahal sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Berarti kebiasaan belanja yang berlebihan juga termasuk yang perlu dihindari ya? Ya benar sekali, karena selain membuat pengeluaran membengkak, Kebiasaan tersebut itu juga membuat kita kurang menghargai nikmat Allah yang diberikan. Selain ayat tadi, apakah ada ayat lain yang teman-teman mungkin tahu yang berkaitan dengan pola hidup dan konsumsi? Ada, contohnya itu seperti yang ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya yaitu makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi, melalui ayat tersebut kita belajar bahwa Islam tidak melarang kita menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh membeli sesuatu yang kita sukai dan menikmati hasil kerja keras kita, tetapi tetap harus dalam batas yang wajar. Jadi sebenarnya Islam tuh mengajarkan keseimbangan ya, tidak berlebihan dan juga tidak boros. Betul sekali, gaya hidup Islam itu bukan
bukan berarti harus hidup serba sederhana dan tidak boleh menikmati hidup ya. Yang penting adalah kita bisa mengendalikan diri dan menggunakan apa yang kita miliki dengan bijak. Selain itu, kalau kita memiliki rezeki lebih, akan lebih baik jika sebagian digunakan untuk membantu orang lain melalui sedekah atau kegiatan sosial yang bermanfaat. Menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa etika konsumsi dalam Islam mengajarkan kita untuk hidup seimbang, membeli sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, serta selalu mempertimbangkan manfaat dari apa yang kita beli. Benar, karena pada akhirnya yang terpenting itu bukan seberapa banyak barang yang kita miliki, tetapi bagaimana cara kita menggunakan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Seperti gitu. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari teman-teman kita. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan menjalani gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berpartisipasi dalam podcast ini dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gimana? Di situ. Pegang HP itu kamu jadi jasa, nunjukin